Oke, selamat malam untuk kita semuanya. Eh, ini adalah tugas kelompok kami, tugas kelompok SPT, yaitu tentang Docker. Nah, untuk judulnya sendiri ada multi-service Python Docker, tapi sebelumnya eh, kami dari kelompok SPT yang beranggotakan Obenar Pasar Ibu, saya sendiri dengan NIM 1, ada Jeremy Marcel Prapaskah Manulang dengan NIM 35. Ada Alberto Napitupulu dengan NIM 37. Ada Firman Bintang Hutasoid dengan NIM 41. Nah, presentasi ini akan menjelaskan arsitektur multiservice menggunakan tiga framework Python, yaitu ada Flash, Fast API, dan Django, yang berjalan di kontainer terpisah melalui Docker Compose. Nah, untuk gambaran umum arsitekturnya seperti ini ya, cuman agak terpotong. Nah, si Dockernya bakal menerapkan arsitektur multi-service dengan komunikasi sederhana, yaitu ada usernya sebagai Flash service, ada user Fast API service, ada user Django service. Nah, setiap service berjalan sendiri di kontainer berbeda, port berbeda dengan environment yang terisolasi. Tujuannya untuk menunjukkan modularitas dan isolasi service seperti pada microservice. Nah, untuk struktur proyeknya, ini bisa kita lihat seperti di gambar ini ada Django service-nya, ada Docker file, ada requirement txt untuk service-nya, ada Docker file main py, dan ada untuk flash service-nya lagi. Ini ada app Python-nya dan Docker file-nya. Nah, directory multi-service app-nya berisi tiga folder, service dan file Docker Compose YAML di root. Nah, struktur inti yang dibuat menunjukkan dependensi dan file utama tiap service. Ini Docker file plus file aplikasi atau requirements-nya. Nah, folder di Django ini punya tadi ya, seperti yang saya jelaskan ya. Ada Docker file requirement dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya ada yang pertama framework Fast API service, di mana Fast API service ini berjalan dengan UVCon, yaitu CMD UVCon eh, dengan port 8000, di mana endpointnya adalah slash. Jika kita jika seorang user membuka eh, localhost dengan port 8000, maka akan muncul sebuah pesan API, yaitu service fast API statusnya oke, dengan karakteristik sangat cepat, dukungannya asinkronus, auto dokumentasi API, cocok untuk API produksi, di mana dia itu berjalan di server. Kemudian ketika user melakukan request, yaitu dengan root home, yaitu slash, dan juga akan fast API respond root akan melakukan memunculkan respon JSON dikirim. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya di sini yaitu flash service, mana ada kode filenya dengan samping. Nah, flash menjalankan aplikasi sederhana pada port 5000 dengan root yang membalikan JSON mana service flash status oke. Docker file menggunakan image Python type 3.11 Slim dan menjalankan Python app.p karakteristik flash dengan konfigurasi minimal dan cocok untuk microservice kecil. Jadi fungsinya itu yaitu untuk mencontohkan service API yang sederhana dan mudah dipahami dan dikembangkan. Alurnya itu dari user ke URL flash server terima, kemudian request, lalu masuk ke endpoint atau JSON, lalu respon. Next slide. Yang selanjutnya itu Django service, mana Django diatur lewat Docker file yang asal Django. Nah, jalankan Django admin start project myset, lalu cmd dijalankan b, lalu run server di port 000.28. Nah, pada runtime service menampilkan halaman default Django
Mana cultures dari ini dia itu frameworknya itu full stack dengan URM, admin panel dan autentikasi bawaan. Mana fungsi utamanya itu untuk framework full stack untuk aplikasi juga struktur lengkap dan fitur bawaan. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Next, kita masuk ke peran Dockerfile. Jadi, setiap service memiliki Dockerfile yang mendefinisikan cara membangun image container seperti base OS, dependensi, salin file proyek, dan perintah untuk menjalankan server. Dockerfile menjamin image yang konsisten untuk setiap service-nya. Jadi, pada isi Dockerfile itu terdapat base image, baru install dependensi, copy file proyek, dan terakhir itu CMD atau jalankan server. Next, kita masuk ke peran Docker Composer. Apa sih peran Docker Composer ini? Jadi Docker Composer itu berperan sebagai orkestrator, yaitu dengan cara menggabungkan ketiga service sehingga hanya kita tuh cukup untuk menggunakan satu perintah aja. Nah, ada tiga manfaat utama yang kita dapatkan. Jadi yang pertama itu ada network internal, yaitu Composer itu otomatis membuat jaringan agar antar layanan bisa saling mengobrol dengan aman. Baru yang kedua itu ada port mapping, yaitu memastikan setiap layanan memiliki jalur akses yang rapi di hostport yang berbeda-beda seperti port 5000, lalu baru FS API 8000 dan Django 9000. Baru yang terakhir itu single command. Jadi kita tidak perlu menjalankan perintah satu persatu. Jadi cukup dengan satu perintah Docker, compose apps, strip build, dan seluruh ekosistem aplikasi kita langsung aktif. Next. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang alur kerja saat sistem dijalankan. Jadi yang pertama itu membangun image. Docker membaca konfigurasi YAML kita dan menyiapkan bahan baku untuk setiap layanan. Baru yang kedua itu adalah menjalankan kontainer. Setelah image siap, Docker langsung menyalakan kontainer untuk Flash API, dan Django secara bersamaan. Baru yang ketiga itu adalah mengakses layanan. Di tahap ini kita sebagai pengguna tinggal membuka browser dan mengakses URL masing-masing port. Lalu yang terakhir itu adalah menerima respon. Browser akan menampilkan hasil dari tiap-tiap service, dan diagram ini membuktikan bahwa meskipun mereka berjalan di satu sistem, tiap layanan tetap terisolasi dan mandiri. Next. Eh, Ini adalah hasil nyata dari arsitektur yang kita bangun. Bisa kita lihat pada tangkapan layar di slide. Yang pertama itu ada Flash dan Fast API yang berhasil mengembalikan data dalam format JSON yang bersih dan menandakan API berjalan sempurna. Lalu pada tangkapan layar slide Django yang menampilkan halaman sukses instalasi yang artinya server web sudah siap digunakan. Lalu jadi kesimpulan yang kita dapat itu adalah penggunaan Docker Compose itu bukan hanya soal kemudahan perintah, tapi tentang bagaimana kita menciptakan arsitektur multi-service yang memiliki pemisahan tanggung jawab yang jelas, isolasi environment yang aman, dan kemudahan orkestrasi yang sangat efisien bagi pengembangan. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.